Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Inana Masruro SIPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, dengan saya Kolina Aprilian Partangi Sinaga dengan NIM 07011282328156. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal penelitian saya mengenai implementasi peraturan pemerintah nomor 41 tentang organisasi perangkat daerah di Kota Batam, studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Daftar isi dari penelitian ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil yang diharapkan, serta penutup. Pada latar belakang, organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan rasional merupakan salah satu pilar dalam menapaki reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas dasar itulah, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 41 Tahun 2007 ditetapkan sebagai pengganti PP Nomor 84 Tahun 2000 dan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang organisasi perangkat daerah. Penerapan PP Nomor 84 Tahun 2000 menyebabkan kurang harmonisnya hubungan kerja pemerintahan antara provinsi dan kabupaten atau kota, antara lain disebabkan interpretasi dari Pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 1999 dan pembentukan organisasi perangkat daerah yang cenderung gemuk karena di dalam PP Nomor 84 Tahun 2000 tidak ada kriteria yang jelas dan tegas sebagai parameter dan indikator yang dapat dijadikan pedoman. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mendeskripsikan tingkat ketercapaian tujuan PP Nomor 41 Tahun 2007 sebagai pedoman menyeluruh bagi penyusunan organisasi perangkat daerah. Adapun rumusan masalah yang didasarkan pada gejala-gejala yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 41 tentang organisasi perangkat daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Batam. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi peraturan pemerintah nomor 41 tentang organisasi perangkat daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Batam. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 41 tentang organisasi perangkat daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Batam. Yang kedua itu ada mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi peraturan pemerintah nomor 41 tentang organisasi perangkat daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Batam. Manfaat penelitian dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktis yaitu bagi pemerintah daerah dan badan pengelolaan keuangan serta aset daerah dan bagi masyarakat. Manfaat teoritisnya yaitu bagi pemerintah daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, pemahaman tentang desentralisasi dan otonomi daerah, analisis kebijakan publik, pengembangan ilmu administrasi negara, serta memberikan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Adapun kajian pustaka yaitu ada tiga. Yang pertama itu di konsep kebijakan publik, yaitu serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut, terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekret-dekret pemerintah. Menurut Santoso tahun 1988 pasal 5. Yang kedua itu konsep implementasi kebijakan, yaitu implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan itu membawa hasil sebagaimana diharapkan, menurut Tripley tahun 1982. Yang ketiga itu konsep organisasi, pemerintahan, perubahan organisasi, dan restrukturisasi organisasi. Organisasi adalah kumpulan individu yang terkoordinasi secara sadar, sehingga bisa juga dinyatakan sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan, yaitu menurut Syamsi tahun 1998. Dari tiga kajian pustaka ini, ada banyak kajian pustaka yang terdapat pada makalah, tetapi saya hanya mencantumkan tiga di dalam PPT.
Selanjutnya itu metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dan desain penelitian ini deskriptif untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat dengan melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu, hasil penemuan, serta sumber data diperoleh dari pegawai pada pemerintahan Kota Batam dengan melakukan wawancara. Nah, metodologi penelitian ini dirancang untuk memastikan akurasi, reliabilitas, dan validitas. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama teknik pengamatan langsung atau observasi langsung. Melakukan observasi ke lokasi kebijakan pemerintahan Kota Batam dalam penataan kelembagaan pemerintah daerah dengan menggunakan pedoman pengamatan atau observation grid dan dicatat dengan alat tulis. Yang kedua itu teknik wawancara mendalam, yaitu wawancara ini untuk mendapatkan informasi tentang objek penelitian secara langsung dari kata-kata informan. Nah, informan di dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dan langsung dengan pembuat, pelaksana kebijakan, dan penerima kebijakan seperti gubernur, wali kota, dan lain-lain yang ada di dalam pemerintahan Kota Batam. Yang ketiga itu ada studi dokumentasi. Dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik bersumber dari dokumentasi maupun buku-buku, koran, majalah, atau mengenai pendapat atau hukum-hukum yang berhubungan dengan konsep dasar tentang penataan kelembagaan organisasi perangkat pemerintah daerah Kota Batam. Nah, adapun hasil yang diharapkan dari penulis itu yang pertama itu peningkatan efektivitas dan efisien, yaitu ada transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Yang kedua itu meningkatkan daya saing, yaitu meningkatkan kontribusi ekonomi daerah melalui kemudahan regulasi dan peningkatan daya saing. Sekian dan terima kasih juga atas kesempatan. Saya berharap dapat melanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa dan terima kasih.